Hai kamu, apa kabar? Masih di rumah aja nih? Daripada keluar-keluar rumah, mending kamu dengerin aku review film kali ini yang berjudul What Happened to Monday. Film ini disutradarai oleh Tommy Wirkola. Om Tommy ini sudah pernah menyutradarai beberapa film ternama loh. Salah satunya yaitu film Hansel and Gretel. Selain itu, pemeran utama dalam film ini yaitu Noomi Rapace yang pernah memainkan film Sherlock Holmes. Film ini bergenre action dan science fiction yang menceritakan tentang penuhnya populasi di bumi sehingga adanya peraturan di mana setiap keluarga hanya diperbolehkan memiliki satu anak. Tapi menurut kamu gimana ya kalau ternyata keluarga itu memiliki 7 anak kembar? Pastinya kamu udah penasaran banget kan? Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita saksikan film berikut ini. Nah, di awal film ini dijelaskan bahwa dalam 50 tahun terakhir, populasi manusia di bumi sangat banyak, sehingga mencapai 3 kali lipat lebih banyak dari makanan dan minuman yang terdapat di bumi. Hal itu memberikan dampak yang buruk bagi alam, dan jika populasi itu terus bertambah, maka akan berakibat fatal bagi bumi. Sehingga ahli biologi yang bernama Susan memutuskan untuk membuat kebijakan satu anak per keluarga. Mulai saat itu, masyarakat diharuskan memakai gelang identitas yang dapat di-scan. Namun, bagi anak-anak yang dilahirkan secara ilegal, akan dibawa ke tempat yang sudah disediakan yang bernama Cairo Sleep. Di Cairo Sleep ini, anak-anak tambahan itu akan ditidurkan dan dibekukan, kemudian akan dibangunkan kembali di masa depan. Suatu hari, ada seseorang yang melahirkan 7 anak kembar. Seperti yang kita ketahui, 1 minggu memiliki 7 hari. Maka anak-anak itu dinamakan sesuai 7 hari tersebut, yaitu Senin sampai Minggu. Anak itu tinggal bersama kakeknya. Dari mulai kecil sampai beranjak remaja, sang kakeklah yang mengajarkan pelajaran untuk mereka. Saat mereka mulai memasuki usia remaja, mereka yang belum pernah keluar rumah akhirnya diperbolehkan untuk keluar rumah. Namun diterapkan peraturan yaitu mereka harus keluar rumah sesuai hari dan nama mereka. Misalnya ini hari Senin, ya yang boleh keluar yang bernama Senin. Saat berada di rumah, mereka boleh berpenampilan sesuka hati mereka. Namun saat keluar rumah, mereka harus berpenampilan sama. Dan mereka akan menggunakan nama Karen Sedman, yaitu nama yang diambil dari nama ibu mereka. Jadi seolah-olah mereka terlihat satu orang yang sama setiap harinya. Sang kakek mulai menerapkan peraturan-peraturan yang harus mereka patuhi, seperti tidak boleh keluar rumah bersamaan, tidak boleh mengatakan kalau punya saudara, dan lain-lain. Mereka pun mulai memasuki sekolah namun sesuai dengan nama mereka masing-masing. Setiap harinya mereka dibekali kamera kecil di badan agar dapat menunjukkan setiap detail yang terjadi saat mereka di luar rumah, sehingga saudara yang lain tidak kesulitan saat menjalani hari selanjutnya. Suatu hari, anak yang bernama Kamis kecelakaan saat sedang bermain skateboard di luar rumah, yang mengakibatkan jari telunjuknya terpotong. Akibatnya, seluruh jari telunjuk saudaranya dipotong oleh kakeknya, agar mereka semua tetap terlihat sama. Serem juga ya. Scene kemudian beralih saat mereka sudah dewasa, di mana saat Senin sedang pergi bekerja, tiba-tiba ia tidak pulang saat sudah larut malam. Dan saudaranya pun kebingungan mencarinya, karena ia takut apabila terjadi sesuatu terhadap Senin. Mereka sudah berusaha melacak Senin, namun sayang sekali hasilnya zonk. Keesokan harinya, Selasa menjalankan harinya seperti biasa. Namun, ia tetap cemas karena Senin masih tidak ditemukan. Ia takut apabila rahasia mereka terbongkar. Saat Selasa akan pulang, ia dipaksa oleh seseorang untuk naik mobil dan koneksi gelangnya diputuskan, sehingga saudaranya tidak dapat melacak keberadaan Selasa. Selasa pun dibawa ke dalam suatu ruangan dan ia berkenalan dengan orang yang bernama Susan. Susan ternyata mengetahui bahwa mereka adalah anak kembar 7. Kemudian Selasa ditusuk oleh para pasukan yang ada di dalam ruangan tersebut. Aduh, kalau firasatku sih sepertinya hal ini juga terjadi pada Senin ya. Karena mengetahui adanya 7 orang bersaudara, para pasukan datang untuk membunuh mereka. Mereka pun bermain petak umpet dengan para pasukan. Namun sayang sekali tempat persembunyian mereka ketahuan. Setelah kepergok, mereka bertarung dengan sengit.
Walau mereka berhasil memenangkan pertarungan tersebut, mereka harus kehilangan saudara mereka yang bernama Minggu. Ia meninggal akibat terluka. Jadi sampai sini tersisa 4 orang di antara mereka ya. Keesokan harinya, Rabu menjalani hari seperti biasa. Namun, ia dipergoki oleh pasukan-pasukan Susan sehingga Rabu dikejar-kejar agar bisa ditangkap. Ia dibantu oleh saudara-saudaranya dari rumah dengan cara memberitahu jalan yang harus ia lewati melalui GPS-nya. Ketika Rabu sedang berlari, ada seorang satpam yang bernama Adrian datang ke rumah para anak kembar. Mengetahui hal tersebut, Kamis dan Jumat harus sembunyi, dan Sabtu yang membuka pintu. Ternyata, tujuan kedatangan Adrian untuk bertemu dengan Senin, karena mereka memiliki hubungan yang spesial. Adrian sendiri belum mengetahui bahwa sebenarnya mereka kembar 7. Jadi ia mengira Sabtu adalah kekasihnya. Mereka berdua pun pergi ke apartemen Adrian. Setelah Adrian dan Sabtu pergi, Kamis dan Jumat keluar dari persembunyian untuk kembali membantu Rabu. Namun sayang sekali Rabu terkena tembakan dari para pasukan dan ia pun meninggal. Sampai sini masih tersisa 3 orang di antara mereka, yaitu Kamis, Jumat, dan Sabtu. Sin beralih ke apartemen Adrian, di mana Sabtu diberi tugas oleh saudaranya untuk menghubungkan gelangnya dengan Adrian, agar dapat mengakses data keamanan. Akhirnya Sabtu berhasil mengerjakan tugasnya. Saat mereka mengakses data keamanan, terlihat CCTV yang menampilkan Senin sedang terkurung dalam suatu ruangan. Di saat yang bersamaan, posisi Sabtu berhasil dilacak oleh para pasukan, sehingga mereka membunuh Sabtu. Sampai saat ini hanya tersisa Kamis dan Jumat, sedangkan Senin masih terkurung di ruang tahanan. Kamis dan Jumat yang sedang santuy di rumah, tiba-tiba digerebek oleh pasukan itu dan ditembak dengan gas air mata. Lalu Kamis mengajak Jumat untuk lari, namun Jumat menolak untuk pergi. Ia berusaha membuat ledakan untuk membunuh pasukan yang berjalan ke arah kamar mereka. Jumat tidak berusaha untuk kabur karena ia sudah pasrah akan semuanya. Ia pun meledak bersama pasukan-pasukan itu. Sekarang Kamis berjuang sendiri untuk mencari tahu keberadaan Senin dan Selasa. Seperti yang kalian tahu, Adrian kan sangat mencintai Senin, sehingga ia ingin membantu Kamis untuk menyelamatkan Senin. Kemudian, Kamis dibantu oleh Adrian untuk menyelinap masuk ke ruangan Kairos Sleep. Dan ternyata anak-anak tambahan itu tidak ditidurkan dan dibekukan, namun mereka dibakar hingga lenyap. Lalu Kamis dan Adrian bertarung dengan para pekerja Kairos Sleep dan berhasil selamat. Mereka berdua langsung memasuki ruangan yang bertuliskan Karen Sedman. Ternyata mereka menemukan Selasa. Ia ternyata tidak dibunuh, namun sebelah matanya diambil. Scene beralih di mana Senin dan Susan melakukan kerjasama agar Senin dapat tetap hidup. Ia menandatangani kesepakatan untuk mengorbankan semua saudaranya dan menjadi satu-satunya Karen Sedman. Di saat yang bersamaan, Selasa sudah bersama Kamis dan Adrian. Mereka berencana membongkar seluruh rahasia Susan yang ternyata selama ini ia membunuh anak-anak yang memiliki saudara. Senin yang memergoki Kamis di toilet langsung beradu mulut karena Senin memiliki niat buruk yang sudah bekerja sama dengan Susan. Cekcok mulut pun berakhir dengan perkelahian. Ketika sedang baku hantam, Kamis berhasil menembak Senin. Selasa yang mengatur di balik layar memutar video yang memperlihatkan alat Kairos Sleep sedang melenyapkan anak-anak tambahan tersebut. Rakyat pun marah karena ternyata janji mengenai Kairos Sleep itu hanya PHP semata. Senin datang dengan luka tembak di lengannya sambil menodongkan pistol sehingga terjadi aksi baku tembak yang mengakibatkan Senin terkena tembakan dari salah satu penjaga. Di detik-detik kematiannya, ia menitipkan pesan pada Kamis untuk menjaga anak di dalam rahimnya. Di akhir cerita, undang-undang mengenai alokasi anak telah dicabut, sehingga anak-anak yang ditahan di tempat Susan akhirnya dilepaskan. Orang yang hamil pun keluar dari tempat persembunyiannya. Kemudian Selasa mengganti namanya menjadi Terry, dan Kamis memakai nama Karen Sedman.
Ya, sekian ringkasan film What Happened to Monday. Menurut aku sih ini terlihat happy ending. Tapi coba kalian pikir deh, kalau undang-undang alokasi anak dan lain-lain itu dicabut, maka populasi di bumi akan tetap bertambah dan stok makanan lama-kelamaan akan menipis. Aku kasih rating film ini 8/10 deh. Karena ceritanya cukup berat dan endingnya lumayan menggantung sih. Tapi overall ceritanya asik dan menegangkan. Oh ya, jangan lupa support kami dengan cara like, comment, share, dan subscribe channel kami. Thanks for watching dan sampai jumpa di video berikutnya.